Salam guru penggerak, salam wahai guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada kali ini bertemu lagi bersama saya Lentius Manungkalit. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Santo Thomas 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan paparkan bentuk kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut saya, untuk menjadi guru yang baik, maka seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan seturut penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang hadapi di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari bentuk motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, maupun hukuman. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Pada pokok bahasan ini, terdapat 3 pokok memahami motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat seorang guru menilai ketiga bentuk motivasi perilaku manusia, guru tentu dapat memilah motivasi apa yang terdapat pada diri muridnya. Jika motivasi diri murid untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang terbentuk di dalam diri murid hanyalah berupa motivasi eksternal. Sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaliknya, seorang guru menghindari adanya pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mampu meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Di modul 1.4 ini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dibandingkan keempat posisi kontrol lainnya. Mengapa demikian? Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid sepenuhnya agar dapat menemukan solusi untuk setiap permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Penting kita ingat bahwasanya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid atau sebaliknya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupaya persyaratan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian adanya masalah. Guru yang berperan sebagai manajer umumnya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan restitusi tersebut bertujuan untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan 3 materi dari 3 modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk modul pertama, dengan menjalankan budaya positif setiap harinya di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara.
Dalam ajarannya, beliau berkata bahwa pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan anak seturut kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan materi modul 1.4 ini dengan nilai dan peran guru penggerak bahwasanya budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selain itu, budaya positif juga dapat terwujud dengan baik dengan melibatkan adanya kolaborasi antar semua warga sekolah dengan membuat adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan materi visi guru penggerak bahwasanya diharapkan perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yakni terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Di sisi lain, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dimensi profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman penghargaan, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut akan saya resapi, tindak lanjuti, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata dengan membagikan apa yang saya pahami kepada rekan guru lainnya di sekolah. Hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya dalam aktivitas guru ialah segitiga restitusi. Konsep ini sangatlah menarik bagi saya. Hal menarik lainnya bagi saya ialah mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata makna dan dampak diberikannya penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, yakni merusak hubungan, mengurangi ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah peran dan posisi kontrol sebagai guru. Saya menyadari bahwa saya biasanya bertindak sebagai penghukum dan pemantau, sementara menjadi kontrol teman, bahkan manajer, sangat jarang saya terapkan di dalam kelas. Padahal seharusnya sebagai kontrol manajer adalah posisi kontrol guru yang paling baik dalam menangani masalah yang ada dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas dan laporan praktikum yang tidak tepat waktu. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang, termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep inti tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah telah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang harus diperbaiki menurut saya adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai guru sering menerapkan posisi kontrol penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika ada anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Perasaan saya pun tenang dan tidak merasa bersalah. Saya pun menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Untuk mengatasi permasalahan murid, tentu saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Akan tetapi, saya tidak tahu bahwa ada tahapan-tahapannya untuk menangani kasus murid. Tahapan yang umum yang sering saya lakukan ialah hanya fase menstabilkan identitas. Misalnya, memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang tidak sempurna. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi oleh pihak sekolah dengan orang tua murid. Harapan terbesar yang diinginkan supaya budaya positif tidak hanya berlaku di kelas atau sekolah saja, melainkan juga diterapkan di keluarga dan lingkungan masing-masing agar kebiasaan yang baik hingga terbentuk karakter baik dimanapun berada. Demikian ulasan koneksi antar materi untuk modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.